Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan ya, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan materi kelas 5 pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu pembahasan tentang jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Nah, perilaku terpuji itu ada jujur, ada hormat, dan ada patuh di antaranya. Dari berbagai banyak perilaku terpuji ya, tentunya. Kemudian kita bahas terlebih dahulu sikap jujur. Apa itu sikap jujur? Perilaku jujur. Nah, perilaku jujur ini anak-anak ya bisa dibagi ke dalam dua bagian. Ada jujur dalam perkataan dan ada jujur di dalam perbuatan. Adapun kalau misalkan jujur di dalam perkataan adalah ketika misalkan ada suatu peristiwa, kemudian kita menceritakan kembali peristiwa tersebut dengan sebenarnya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Maka itu namanya jujur dalam perkataan. Contoh, misalkan begini. Ketika ujian, kita misalkan mencontek. Nah, ini perilaku yang tidak boleh kita miliki ya. Ini hanya contoh. Nah, kita mencontek. Kemudian setelah itu, guru mengetahui bahwa kita mencontek. Kemudian, guru bertanya kepada dia, ya, anak tersebut misalkan ya, apakah kamu mencontek? Nah, kemudian kita menjawab tidak. Nah, tidak tersebut adalah contoh tidak jujur dalam perkataan. Kalau misalkan jujur, ya Pak, maaf saya mencontek misalkan. Nah, saya tidak ingin mengulangi lagi. Nah, itu adalah jujur dalam perkataan. Kalau jujur dalam perbuatan, contohnya kita dalam ujian nih. Dalam ujian misalkan harusnya kan tidak mencontek kalau misalkan sedang ujian atau sedang ulangan. Kemudian kita mencontek. Nah, walaupun tidak ada yang tahu, misalkan kecuali dirinya dan Allah yang tahu ya. Nah, itu adalah tidak jujur di dalam perbuatan. Kalau yang jujur bagaimana ketika kita dikasih soal, dikerjakan dengan tidak mencontek dan sebaik mungkin. Nah, itu adalah jujur dalam perbuatan. Nah, kemudian anak-anak, jujur ini mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kebaikan. Kalau misalkan kita selalu tidak jujur 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kita tidak akan atau orang lain akan sulit untuk mempercayai kita. Nah, dia suka bohong. Jadi saya tidak percaya kepada dia karena dia sering berbohong. Nah, pasti kan seperti itu. Nah, anak-anak, perilaku jujur ini terbagi ke dalam 4 bagian. Ada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada guru dan orang tua, dan jujur kepada orang lain. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan jujur kepada Allah? Nah, jujur kepada Allah adalah ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan jujur kepada diri sendiri, ya, apabila hati kita berbicara bahwa ini benar, maka katakan benar. Maka lakukan yang benar, yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau misalkan itu adalah sesuatu hal yang salah, maka kita katakan, sebutkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, itu adalah jujur kepada diri sendiri. Kalau jujur kepada guru dan orang tua, nah ini orang tua dan guru ini adalah seseorang yang sangat berjasa dalam hidup kita, ya. Contohnya orang tua nih, orang tua telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kemudian guru kita telah memberikan kita ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada diri kita, ya. Yang mana guru juga adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Karena apa? Karena orang tua kita telah menitipkan kepada guru agar kita dididik oleh guru kita. Nah, jadi guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Maka kita harus berbuat jujur kepada guru dan orang tua. Kemudian, kalau misalkan jujur kepada orang lain, misalkan ada suatu peristiwa, misalkan terjadi penabrakan mobil dan kucing misalkan ya, kucing tertabrak oleh mobil. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain, oh saya melihat tadi ada harimau yang ditabrak oleh mobil. Nah, itu adalah perilaku yang tidak jujur karena dilebih-lebihkan. Nah,
sesuatu hal yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, nah, ketika kita sampaikan maka itu adalah sebuah kebohongan, nah, atau tidak jujur. Nah, kemudian anak-anak, ada manfaat ketika kita berperilaku jujur. Di antaranya hidup kita akan tenang, akan selamat, ya. Kemudian yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Nah, kalau ada orang yang suka berbohong, kita tidak senang kan, ya. Tapi kalau jujur, kita akan percaya kepada orang tersebut, kita akan senang kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan martabat. Nah, meningkatkan martabat kita, orang lain akan mempercayai kita. Kemudian yang keempat, dipercaya oleh orang lain. Dan yang kelima, mendapatkan surga di akhirat kelak. Kemudian materi selanjutnya adalah menghargai guru dan orang tua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sikap hormat kepada guru dan orang tua. Apa itu hormat? Hormat itu adalah menghargai. Hormat itu adalah sopan. Hormat itu adalah taat, tunduk. Nah, itu adalah pengertian dari hormat itu sendiri. Kenapa di sini yang didahulukan adalah kepada guru dan orang tua? Karena orang tua yang pertama kita tahu, orang tua banyak sekali jasanya untuk kita. Dan guru pun sama. Guru itu adalah orang tua kita selama di sekolah, karena guru menjadikan atau mengambil peran orang tua ketika anak-anak ada di sekolah. Guru yang mendidik anak-anak. Guru yang diamanahkan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik kita, ya. Nah, kemudian kepada orang yang lebih tua pun sama. Kepada semua orang kita harus menghormati. Nah, anak-anak, contoh hormat kepada orang tua adalah dengan cara mendengarkan nasihatnya, nasihat yang baik, kemudian dengan cara tidak mengeraskan suara. Jadi kita tidak teriak-teriak, "Mama, Papa," misalkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi merendahkan suaranya, volume suaranya kita rendahkan, dengan lemah lembut berbicaranya, dengan sopan santun. Nah, itu ya, itu cara hormat kepada orang tua. Itu pun kepada guru, ya. Guru misalkan sedang menerangkan, kita perhatikan. Kemudian apa yang ditugaskan oleh guru misalkan kita kerjakan. Nah, itu adalah cara hormat kepada guru. Atau misalkan ketika kita berpapasan, kita salam kepada guru. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang patuh kepada guru dan orang tua. Nah, patuh kepada orang tua dan guru. Patuh itu sendiri anak-anak artinya suka menurut atau taat atau berdisiplin. Nah, itu arti dari patuh itu sendiri. Anak-anak, cara kita mematuhi guru dan orang tua yang kita tahu, ya, jasa-jasanya sangat berpengaruh kepada kita adalah dengan cara misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk membereskan kamar, maka kita lakukan. Kalau misalkan apa yang disuruh oleh orang tua kita selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka kita lakukan. Nah, itu adalah patuh kepada orang tua. Kalau kepada guru, dengan cara datang tepat waktu, mengerjakan tugas, disiplin misalkan ketika belajar. Nah, itu adalah patuh kepada guru. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Kita akhiri saja dengan doa, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.